Saya tidak menyangka bahwa Doraemon memiliki saudara lain selain Dorami. Sebagai seorang robot, Doraemon juga memiliki 6 saudara tersumpah yang berbagi suka dan duka. Mereka semua berasal dari berbagai negara. Selain itu, mereka juga memiliki keterampilan yang berbeda, dan mereka bertujuh dikenal sebagai Dora Seven Boys. Pada hari ini, Doraemon datang ke akademi untuk berpartisipasi dalam upacara kelulusan Dorami. Tiba-tiba angin iblis muncul di belakangnya. Banyak robot tersedot sebelum mereka bisa bereaksi, dan mereka berdua menarik kumis Doraemon untuk berpegangan. Tarikan angin yang kuat menyedot semua alat dari kantong ajaib Dorami. Ketika mereka baru saja mencapai pintu, ternyata hanya Dorami dari semua orang yang selamat. Sepertinya seluruh akademi dalam masalah. Tiba-tiba di sebelah Dorami terdapat kartu yang memancarkan cahaya warna-warni. Ini adalah kartu komunikasi saudara yang dijatuhkan Doraemon. Saat Doraemon dalam bahaya, kartu itu akan memancarkan 7 warna dan dikirim ke saudara-saudaranya di seluruh dunia. Ada Wang Dora dari kampung halaman 8.000 tahun seni bela diri di Tiongkok, dan penyerang super berhasil bintang sepak bola Dora Linho. Lalu ada Dora Medus Sri pesulap gurun Arab kuno, dan Dolanikov manusia serigala Rusia yang berkeliaran. Ada juga Matador merah penuh gairah Spanyol, Yel Matadora. Dan yang terakhir, Dora Kid penembak cepat Amerika Barat yang menggunakan meriam udara. Setelah mereka menerima sinyal mara bahaya, mereka segera berangkat untuk menyelamatkan saudaranya. Dan di sini Dorami berdoa di bawah gambar pangeran berkuda. Detik berikutnya, Dora Kid yang menunggang kuda putih keluar dari jendela. Sepertinya para dewa benar-benar bisa mendengar doa Dorami. Kemudian Dora Kid mengeluarkan kartu komunikasi. Baru saat itulah Dorami menyadari bahwa itu adalah perbuatan saudara laki-lakinya. Dia mencengkeram kerah Dora Kid dan menyuruhnya untuk menyelamatkan Doraemon. Kemudian Dora Kid bertanya, apa yang terjadi pada si operator sampai akademi jadi kacau? Ternyata operator gurita telah diperbarui karena sudah usang, lalu menggantinya dengan versi baru. Lalu operator baru dipercaya mengurus manajemen akademi menggantikan operator lama. Kemudian Dora Kid berspekulasi bahwa akademi dalam masalah besar. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba angin iblis di belakangnya telah keluar lagi. Lalu Dora Kid menunjukkan kemampuannya di depan Dorami dan menembak dengan meriam udara secara berturut-turut. Tapi itu tidak berpengaruh. Jadi lebih baik bagi mereka untuk segera pergi. Tapi monster di belakang mereka tidak membiarkan mereka pergi. Dora Kid tidak punya pilihan selain menarik Dorami ke atas kuda putih. Lalu Dora Kid memberi perintah untuk lompat dengan kakimu dan rentangkan sayapmu di langit. Tapi sebelum mereka bisa bernafas lega, mereka langsung menabrak dinding yang tak terlihat. Kemudian monster di belakang menjadi lebih tajam ketika dia melihat itu. Ketika mereka akan ditelan, Dora Kid menggunakan recoil meriam udara dan menembak secara terus-menerus untuk mengeluarkan keduanya dari bahaya. Kemudian, mereka jatuh ke air bersama-sama. Saat itulah Dorami menemukan saluran pembuangan. Lalu keduanya terjatuh ke kolam melalui pipa pembuangan. Kemudian Dorami melihat sekeliling dan berseru kaget. Mona Lisa yang terkenal di dunia penuh dengan gambar robot. Bahkan, kucing keberuntungan di samping juga sama. Dorami tidak tahu untuk sesaat siapa yang melakukannya. Tiba-tiba monster bermata raksasa muncul di belakangnya. Dora Kid berpikir untuk menyerang dengan meriam udara, tapi itu diambil oleh monster dan dirombak. Lalu meriam udara itu berubah menjadi patung Liberty. Kemudian monster itu berhenti berpura-pura, dan setelah mengungkapkan warna aslinya, mereka menemukan bahwa itu adalah robot perbaikan alat yang sudah ditinggalkan. Lalu tentakel di K-2CC memaksa mereka berdua menemui jalan buntu. Di saat yang berbahaya, Wang Dora terbang dan menendang robot itu keluar. Melihat robot di depan mereka, itu seharusnya sudah lama dibuang. Mengapa itu bekerja lagi sekarang? Lalu Dorawak mengeluarkan nunchaku dan bersiap untuk bertarung. Kemudian dia mengeluarkan satu set teknik tongkat yang luar biasa untuk mengalahkan tentakel monster itu. Dora Kid ingin membantu dengan meriam udara. Lalu entah bagaimana laras meriam itu terblokir dan meledak. Hal itu membuat mereka berdua terbang ke tempat sampah. Wang Dora hanya melirik mereka, dan nunchaku miliknya dihancurkan oleh palu godam robot. Tanpa bantuan senjatanya, Wang Dora terpojok dalam sekejap. Saat memaksa Wang Dora ke dinding untuk pukulan terakhir, lalu tali di belakang robot itu tersangkut dan tidak bisa mencapai Wang Dora. Kemudian, Wang Dora melihat saklar di belakang, dan ingat bahwa selama dia mencabutnya, robot itu akan berhenti bergerak. Setelah itu, dia menendang kabel yang terhubung dengan monster itu dengan melakukan flip jump yang fleksibel. Lalu robot itu langsung berubah menjadi sepasang besi tua dan jatuh ke tanah. Kemudian Wang Dora yang sombong tidak sengaja menginjak kawat tegangan tinggi dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, Dorami dan Dora Kid terjatuh menyusuri pipa sampah menuju insinerator. Untungnya reaksi mereka cepat dan menangkap dinding pada lubang.
Tetapi situasi saat ini juga cukup kritis. Kemudian Doramedusri mendengar tangisan mereka dan gunakan karpet terbang untuk menangkap si Dorakit. Setelah menyelamatkan keduanya, mereka berencana masuk ke dalam akademi untuk mencari tahu. Segera setelah mereka memasuki pintu, mereka menemukan sejumlah besar robot tertidur di tanah. Kemudian 3 orang itu datang ke aula akademi. Lalu tiba-tiba terdengar suara keras dari instrumen di depan. Kemudian Doramedusri ingat bahwa ini adalah robot asmara yang digunakan di kelas. Dan suaranya seperti lagu pengantar tidur. Hal itu membuat Dorakit tertidur di belakang. Kemudian Doramedusri, si pesulap, tidak menunjukkan kelemahan. Hal ini akan memekakkan telinga Doloris. Lalu robot asmara tidak bisa bertahan. Dan kemudian ada ledakan besar di bawahnya. Saat keduanya berpikir mereka sudah menang, kemudian robot asmara mencuat dan menyelinap untuk menyerang. Hal ini membuat Doramedusri kehilangan serulingnya. Kemudian robot asmara mengejar mereka bertiga, selangkah demi selangkah. Dan itu membuat Doramedusri kesal padanya. Lalu tubuhnya terus menjadi besar dan lebih besar. Akhirnya itu menjadi Doramedusri raksasa. Kemudian Doramedusri raksasa meninju robot itu. Saat dia kembali sadar, pipa yang patah merusak dinding penghalang air di atasnya. Ternyata air yang bocor sangat deras. Karena takut air Doramedusri berubah kembali ke keadaan semula dan hanyut oleh air. Kemudian karpet terbang yang tak terkendali menjatuhkan mereka berdua dan menabrak dinding. Lalu di bawah mereka penuh dengan droid box hopping dan mengelilingi keduanya sekaligus. Pada saat kritis, Dorakit merasa lapar dan tersungkur di tanah. Kemudian droid box hopping melompat dan mulai menyerang mereka. Tapi mereka semua langsung terpental. Ternyata yang menyelamatkan mereka adalah Matador merah yang penuh gairah, Yel Matadora. Pada saat ini droid box hopping benar-benar bergabung menjadi droid box raksasa. Lalu Matadora terjebak pada lubang droid box. Saat droid box raksasa akan memberikan pukulan terakhirnya. Lalu tanduk di kepala Matadora menangkap serangannya. Dia adalah yang terkuat dari 7 Doraboy. Kemudian hancurkan droid box hanya dengan sepasang tanduk. Setelah membersihkan mereka satu persatu, Matadora langsung tertidur di tumpukan kasur. Di sisi lain, Dorami membuat dorayaki di dapur. Dan ini dibuat khusus untuk Dorakit. Setelah mencium baunya, Dorakit segera tersadar. Lalu peras saus tomat dan pasta kari. Kemudian dia memakannya dalam satu gigitan besar. Lalu, Dotami menatap punggungnya. Meskipun dia sedikit konyol, tapi dia datang untuk membantu segera. Bahkan dia tidak punya waktu untuk makan. Dan dia adalah satu-satunya yang datang untuk membantunya. Dorakit yang belum kenyang melihat kulkas besar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu, dia melompat dan menarik pintunya. Namun dia tidak bisa menariknya. Jadi dia hanya memberinya tendangan. Hal itu membuat kulkas besar itu merasa terhina. Seketika berubah menjadi monster salju besar yang terus memuntahkan es dan salju. Karena melihat situasinya tidak bagus, Dorakit meraih tangan Dorami dan berjalan maju dalam angin dan salju. Kemudian Dorami di sampingnya sangat tersentuh. Saat mereka berjalan, mereka menemukan dinding es. Ternyata robot di kafetaria itu membeku. Lalu monster salju di belakang mereka semakin dekat dan dekat. Kemudian Dorami tidak bisa bertahan lagi dan jatuh ke tanah. Tiba-tiba Dorakit menyadari bahwa Doranikov juga membeku di dalam dinding. Mungkin ada jalan keluar dari krisis ini. Jadi Dorakit memutar telinga Dorami di depannya. Doranikov yang melihat kepala bulat besar Dorami, seolah-olah dia melihat bulan besar. Keliaran di jiwa Doranikov akhirnya meletus. Dan kemudian Dorakit mengambil saus cabai di sebelahnya, lalu melemparkannya ke mulut Doranikov. Dan seketika dia langsung meminumnya. Kemudian dia berubah menjadi anjing api penyucian dan melancarkan serangan api ke monster salju itu. Monster salju yang tidak tahan dengan api terbakar habis. Doranikov yang tidak terkendali tiba-tiba menembak mereka. Kemudian Dorami melarikan diri ke laboratorium. Pada saat ini, bintang sepak bola Doralinho juga bergegas. Dia melihat mini Dora di dalam botol dan sangat sedih. Doralinho bahkan pernah membentuk tim sepak bola dengan mereka di akademi. Tiba-tiba Doralinho merasakan hawa dingin di punggungnya. Ternyata kerangka Triceratops yang telah ditinggalkan bergerak di belakangnya. Kemudian kerangka itu berlari sepanjang jalan dan mengejar ketiga orang itu. Sepertinya seseorang memanipulasinya dari belakang. Kemudian Dorakit menyuruh Doralinho yang masih cekikikan memikir cara. Lalu, Doralinho mempercepat larinya. Dalam sekejap mata, dia sudah berlari ke depan. Setelah berputar di udara selama 3,5 putaran, lalu lakukan satu tendangan dan menendang bola dunia di atas. Dan itu langsung menghancurkan Triceratops di bawah. Kemudian Dorakit mengagumi betapa bagusnya permainannya. Tapi segera tali di atas menarik Doralinho pergi. Lalu keduanya mengikuti sampai ke ruang kontrol. Dorami melihat lingkaran misterius di sekitar operator gurita. Kemudian Dorakit menebak mungkin loop control yang menghentikan mesin. Kemudian
monster itu muncul kembali saat mereka sedang bicara. Dorakit tiba-tiba berpikir bahwa robot sebelumnya semuanya adalah model lama. Dorakit sepertinya sudah menebaknya, jadi dia menjelaskan rencana pertempuran secara rinci kepada Dorami. Lalu keduanya berlari mengelilingi operator gurita. Akselerasi yang tiba-tiba membuat Dorami berlari kencang. Saat Dorakit akan tersedot, Dorami melompat dari atas dan membalik saklar monster itu. Wajah asli monster itu ternyata adalah penyedot debu tua. Keduanya akhirnya bisa bernafas lega. Tapi segera lubang hitam muncul di bawah. Keduanya jatuh dari pipa ke platform tinggi, dan mesin di depannya ternyata adalah operator lama. Dia benar-benar mengaktifkan kesadarannya. Sepertinya dia adalah dalang di balik pengoperasian robot. Operator lama berpikir. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya menjadi robot dengan temperamen. Kemudian saudara-saudara lainnya perlahan-lahan keluar. Namun bagaimanapun Dorami memanggilnya, tapi Doraemon tidak merespon. Sepertinya mereka dikendalikan oleh antena jarak jauh di atas kepala mereka. Operator memerintahkan mereka untuk memasang antena pada mereka berdua. Lalu, Dorakit yang ditangkap disasang antena tanpa perlawanan. Selanjutnya adalah giliran Dorami. Kemudian Dorakit mendekat selangkah demi selangkah, mengangkat tangannya dan memukul wajah Doraemon. Ternyata Dorakit hanya berpura-pura. Ini karena topinya dibuat khusus. Gelombang radio jahat tidak dapat mempengaruhi otaknya. Kemudian Dorakit mencoba membangunkan mereka dan mengeluarkan bukti persaudaraan. Ini adalah perlindungan yang mereka dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka di kuil-kuil kuno. Dan hanya teman sejati yang berhak menggunakannya. Karena itu adalah penyangga legendaris yang unik. Mereka saling merasakan meskipun saling berjauhan. Kemudian Dorakit mengatakan kepada mereka untuk mengingat semuanya. Lalu kartu 7 Doraboy muncul satu persatu di hadapan mereka. Operator sangat terkejut dengan kejadian itu. Kemudian mereka menggunakan kekuatan kartu itu untuk mengalahkan operator jahat. Kemudian operator lama yang bebas dari energi jahat telah kembali normal, dan 7 Doraboy akhirnya menang. Kemudian Doraemon terbangun, tapi sepertinya kesempatan untuk tampil telah terlewatkan. Hal itu membuat semua orang tertawa. Lalu Akademi Robot telah melanjutkan hal yang tertunda sebelumnya. Akhirnya operator lama dan baru bergabung bersama, dan lakukan bagian mereka untuk melindungi Akademi. Robot tua juga telah diperbaiki dan menjadi bagian dari semua orang. Dorami juga berhasil mengadakan upacara kelulusannya. Dia juga menerima ijazah kelulusannya. Itu juga dihadiri oleh teman-temannya. Di sisi lain, Dorakit pergi tanpa pamitan agar terlihat keren. Lalu Dorami mengejarnya, kemudian dia memberikan meriam angin untuk Dorakit. Kemudian film berakhir di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.